Oke, selamat pagi anak sekalian. Salam jumpa kembali dengan Pak Vincent. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Pagi ini kita ketemu kembali dalam pelajaran agama. Walaupun lewat daring kita tetap semangat dan juga tanpa menjaga sahabat kita berdoa ya. Anak sekalian, kemarin kita masih ingat pelajaran apa yang kita pelajari yang lalu? Lalu kita belajar tentang apa? Aku warga dunia. Jadi kita sudah tahu tentang aku warga dunia apa saja yang menjadi masalah dunia. Masalah dunia itu seperti terorisme, apalagi bencana alam, wabah, dan masih beberapa lagi. Itu masalah dunia. Masalah dunia ini diatasi oleh seluruh warga dunia dengan cara apa? Untuk lembaga organisasi seperti PBB itu dia bergerak di bidang apa? Bidang keamanan, WHO di bidang kesehatan, UNESCO kemudian dan masih banyak organisasi lainnya. Perjanjian antar negara disebut bilateral. Itulah inti dari pembelajaran kita lalu. Disuruh mengajar kita supaya kita menjadi warga dunia dengan bersikap peduli terhadap sesama yang mengalami musibah. Nah, anak sekalian, hari ini kita lanjut perjalanan kita dengan karya keselamatan alam melalui para nabi. Di sini bicara tentang para nabi ini akan dibahas beberapa nabi besar seperti Nabi Elia, Yesaya, Amos, dan juga nabi lagi. Nah, hari ini kita akan membahas khusus yaitu tentang nabi apa nih? Nabi siapa nih kira-kira? Siapa masih ingat? Nabi siapa? Lihat ada gambar ini. Bakat persembahan ini. Dia adalah Nabi siapa? Nabi Elia. Dia adalah Nabi Elia. Dia inilah yang mengembalikan iman umat Israel karena menyembah berhala. Nah, anak sekalian, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Kita mohon kehadiran Tuhan serta mengucapkan sebelas kebaikan dan rahmat yang diberikan kepada kita dari malam hingga pagi hari ini, yaitu terutama nafas kehidupan. Mari kita berdoa, misi doa yang baik Pak Vincent. Kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau senantiasa hadir dan berkarya di tengah umat-Mu. Ketika umat-Mu berpaling darimu dan menyembah berhala, Engkau menghadirkan Nabi Elia untuk mengingatkan mereka. Kami ingin belajar dari Nabi Elia. Berkatilah agar kami mampu melaksanakan pesan-pesan Nabi Elia dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah berdoa bersama Pak. Untuk pagi hari ini kita lanjut materi kita. Ini gambar orang menuju tetangga. Ini apa nih? Menuju ke tujuan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama. Sesudah perjalanan diharapkan anak dapat menceritakan secara singkat kisah Nabi Elia dari satu raja-raja dan seterusnya. Yang kedua, anak dapat mengungkapkan karya keselamatan Allah melalui Nabi Elia. Bagaimana Tuhan menunjukkan karya keselamatannya melalui Nabi Elia. Itu dengan membawa persembahan. Yang ketiga, bagaimana mengungkapkan wujud dan pesan Nabi Elia dalam kehidupan para murid. Yang keempat, dan menemukan contoh kasus penyembahan berhala pada masyarakat zaman sekarang di media mas. Ini adalah 4 tujuan pelajaran diharapkan anak dapat memahami dan atau mengimplementasikan dalam kehidupan harian kalian semua. Nah, anak sekalian, orang itu atau kita manusia itu ingin hidup bahagia, tapi mereka tidak mau berusaha. Mereka selalu ingin sesuatu yang instan. Kebahagiaan instan itu seperti apa yang sudah terjadi di sekarang kita bisa lihat di media massa dan kehidupan harian kita atau di tetangga atau masyarakat kita. Kebahagiaan instan itu seperti ini, mau kaya cepat itu main apa? Gambar apa nih? Gambar ada kartu, ada ini. Namanya adalah judi. Main judi karena mereka ingin dapat uang lebih banyak, tidak mau bekerja, malas-malasan. Dan hal ini membuat mereka lupa akan Tuhan. Tidak ke gereja, hanya bermain saja. Kadang mereka suka main sampai lupa atau hari ini ada apa, sebenarnya hari Minggu contohnya begitu. Sampai lupa keluarga, hanya ingin bermain judi, ingin mendapat uang lebih banyak. Selain judi apa lagi? Boleh kebagian yang instan tanpa bekerja.
pergi ke gambar apa ini? Kalau seorang ibu dengan bola. Ini ada gambar paranormal atau kedua. Kita biasanya kalau ingin kaya cepat, orang tidak bekerja, ini orang yang pemalas bekerja itu, mereka biasanya pergi cari paranormal kedua untuk mendoakan mereka jadi kaya, diminta jimat-jimat. Mereka percaya akan hal itu. Mereka sudah lupa akan Tuhan yang memberi mereka sumber kehidupan dan kebahagiaan. Sebenarnya Tuhan adalah satu-satunya sumber kebahagiaan dalam hidup ini. Yang lain ini pergi ke orang-orang seperti ini. Kenapa malas bekerja? Nah, perbuatan seperti ini melanggar perintah apa tuh? Tuhan, dan Tuhan tidak mengindahkan dia. Dan kebahagiaan yang diperoleh dia pasti dapat, tapi hanya berupa sementara, tidak kekal. Kehidupan kita dan kebahagiaan kita kekal itu ada di mana? Di surga. Nah, anak sekalian, sekarang mari kita lihat dewa-dewa Baal sama sekarang. Dewa-dewa Baal itu seperti apa zaman sekarang? Dewa-dewa sama sekarang juga ada, atau tidak ada? Yang pertama adalah apa nih? Nih? Uang. Kedua apa nih? Harta karun. Selain uang, harta karun, masih ada juga dewa-dewa zaman sekarang seperti apa? Uang, harta karun, kekayaan atau kedudukan di suatu instansi atau kantor, dan juga pangkat atau jabatan. Hal ini disebut dengan dewa zaman sekarang. Kenapa disebut dengan dewa Baal zaman sekarang? Karena uang kadang-kadang membuat orang lupa akan Tuhan. Dia tidak berdoa, dia bekerja terus. Karena uang dia bisa menjual dia punya keluarga, bisa jual dia punya anak, jual dia diri. Itu sudah dewa. Dia lupa. Ketika dia mendapat uang yang banyak, dia bisa hidup bahagia. Sumber kebahagiaan yang sejati itu adalah Tuhan Allah, bukan uang. Begitu juga dengan harta. Karena gila harta, orang lupa akan segala-galanya. Lupa keluarga, bersama saudara, dan semua orang. Dia terutama dia lupa itu adalah Tuhan sumber kehidupan. Akhirnya dia dapat harta, sudah dapat harta, bukan lagi dapat atas sembunyi dia. Tapi dia lupa bahwa sumber kebahagiaan satu-satunya kehidupan adalah Tuhan Allah, bukan harta atau kekayaan maupun pangkat dan jabatan. Itulah dewa-dewa Baal sama sekarang, anak-anak sekalian. Mudah-mudahan kita tidak ikut menyembah dewa-dewa Baal zaman sekarang. Kita harus ingat bahwa sumber kebahagiaan kita pertama dan utama adalah apa tuh? Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita muliakan. Dia adalah sumber kehidupan dan kebahagiaan kita. Amin. Nah, anak sekalian, mari kita lihat sedikit kisah Nabi Elia ya. Pak, cerita singkat saja, kan ceritanya panjang sekali. Nanti di penutupan Pak tambah yang perempuan. Oke. Nabi Elia diutus Allah untuk mengingatkan umat Israel, mengembalikan iman umat Israel. Dia diutus Allah untuk mengembalikan iman umat Israel. Waktu itu Raja Israel namanya Nabi Baal. Dia itu suka penjahat, orang jahat, punya diri. Dan dia mempunyai seorang istri namanya Isabel. Isabel ini adalah selalu beribadah atau percaya kepada dewa Baal. Karena berkat istrinya, cerita istrinya ini selalu mempengaruhi dewa Baal dan minta ini Raja Ahab mendirikan suatu mesbah. Bukannya mesbah, akhirnya Raja Ahab juga mendirikan suatu patung namanya patung Asyera. Patung Asyera ini sebenarnya didirikan untuk putri Isabel atau istri dari Raja Ahab, tapi Raja Ahab juga ikut menyembah. Dan Musa melihatkan hal itu, dan Musa datang, Musa tentukan Tuhan Allah sakit hati, Tuhan Allah utus Musa dan pergi beritahu. Musa pergi sampaikan kepada Raja Ahab bahwa perbuatan itu salah. Sesudah itu Nabi Elia pergi menghadap Raja Ahab dan menyampaikan hal itu, menyampaikan bahwa nanti Tuhan akan beri hukuman tahun ini, bahwa tidak akan turun hujan dan terjadilah kemarau, sungai akan kering, pohon-pohon tidak akan tumbuh semuanya. Sesudah itu Nabi Elia pergi ke mana? Dan sudah tinggal itu pertama ditunggu di sungai Kerit untuk sembunyi dari Raja Ahab. Raja Ahab marah maka dia jadi sembunyi di sungai Kerit. Di sungai Kerit sana siapa yang kasih makan dia? Ternyata Tuhan Allah itu burung-burung untuk kasih makan dia.
Sesudah dia makan selesai, habis itu, dan sungai-sungainya kering, dan aku suruh dia pindah lagi ke desa namanya Sarfat. Di sana, di desa Sarfat sana dia tinggal dia seorang janda. Janda itu tidak mau terima dia. Tidak mau terima dia, tetapi karena Tuhan Allah sudah mengutus, dan janda itu tidak terima dia pertama itu bukan karena apa-apa, karena makanan di sana gandum itu hanya sedikit, tepung untuk bikin sedikit, dan minyak sedikit. Dia harus terima lain Nabi Elia, nanti ke mana dia mau makan. Tapi karena dia percaya kepada Nabi Elia dan kepada Tuhan Allah, dia buat roti. Tiap hari dia buat roti, dan tempat itu terigu tidak pernah berkurang, begitu juga minyak. Sampai 3 tahun, sampai selesai Nabi Elia ini kembali dari ini Sarfat, tinggal di jalan ini kembali. Minyak dan tepung terigu masih tetap sama seperti dulu. Kemudian Nabi Elia berkata, mulai sudah kering semua, dia mulai marah. Nabi Elia datang lagi beritahu kepada Raja, ini semua karena perbuatanmu, karena ulangmu, makanya semuanya menjadi kering. Saya sudah beritahu, sudah tinggalkan dewa Baal, kamu tidak mau bersama dengan umat Israel semua. Tetapi Raja Amar kembali Nabi Elia, karena dihasut oleh istrinya, bahwa ini semua kering, ini gara-gara ini kamu, bukan gara-gara ini dewa Baal yang marah. Dia balik lagi, dia marah, tapi karena dewa Baal yang marah. Akhirnya apa yang terjadi, anak sekalian? Nabi Elia menantang ini Raja Amar. Sekarang begini, Baal punya imam-imam itu 410 imam Nabi Baal itu, kita pergi ke Gunung Karmel. Nah, di sana kita akan bakar persembahan, tetapi persembahan itu jangan dibakar dengan api, tapi kita minta Tuhan Allah kita masing-masing untuk membakar persembahan itu. Akhirnya ini dewa like, kemudian Raja A percayakan hal itu. Raja A bilang, oke, saya siap menerima tantangan itu. Dan waktu itu orang-orang Israel itu hampir sebagian besar ikut Raja Ahab. Kenapa? Karena itu raja masuk agama ini menyembah dewa, kayak umat Israel itu. Nah, itu yang beberapa umat Israel yang tidak ikut. Sesampai di sana di garis kanan mereka mulai bakar kemudian ini para nabi Baal itu mulai memanggil Tuhan Allah. 450 nabi itu mereka berdoa, teriak. Ini persembahan sudah terbakar juga. Tidak nama Eli bikinnya kalau mereka Nabi Eli berdoa dulu, jangan sampai kampung dewa sedang tidur. Makanya tidak. Sudah sampai mereka sudah capek semua, sudah ini lelah sampai siang hari, udah koyak, udah pembaju, tapi udah punya dewa Baal tidak ini. Dan waktu itu Raja apa ada istrinya juga ada waktu itu memperhatikan. Jadi Nabi Elia sudah bilang, mari kita lihat Nabi dewa siapa, Tuhan Allah siapa yang hidup, Tuhan Allah saya yang umat Israel, atau Tuhan Allah dewa kamu itu yang. Akhirnya sesudah itu mereka sudah capek, sudah ini bongkar semua. Sekarang giliran Nabi Elia. Nabi Elia bilang gini, sekarang ambil tumpahan, isi ini air, galin pari dikeliling itu mesbah, isi air. Namun sebelumnya Nabi Elia ambil batu, susun ada 12 batu. 12 batu itu menunjukkan 12 keturunan Israel. Kemudian isi dengan air, siram itu semua. Kemudian dia berdoa minta kepada Tuhan, dan tidak lama Tuhan Allah memberi api begitu besar, bakar ini persembahan, bukannya persembahan, dengan air semuanya kering semua. Dan semua orang menjadi takut, dan mereka mulai percaya bahwa benar Allah kita adalah Allah Israel yang disembah oleh dewa Elia. Jadi mereka kembali kepada itu, dan orang-orang ini para nabi pada itu ini sudah tangkap mereka dan bunuh mereka semua. Itu cerita singkat tentang Nabi Elia. Akhirnya semua umat Israel kembali dan percaya kepada Tuhan Allah Israel. Sebagai peneguhan, jelaskan sedikit tentang tadi. Jadi Raja Ahab memiliki istri namanya Isabel. Dia seorang penyembah Baal. Isabel pertama meminta dibuat kuil Baal agar dia tetap melakukan pemujaan. Raja Ahab juga membuat patung Asyera, dan ia juga menyembah. Semua umat Israel akhirnya ikut menyembah karena ini Raja Ahab sembah. Tetapi tinggal hanya 7.000 orang yang tidak menyembah dan
membuat Tuhan Allah sakit hati. Kalau sakit hati kan semua Israel menyembah, hanya tinggal 7.000 saja tidak menyembah. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe. Elia ini orang Tisbe ya. Dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Dia bilang begini. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Lalu Elia tinggal di sungai Kerit, dan burung gagak yang memberi dia makan. Setelah sungai kering, dia tinggal di Sarfat. Jangan sekalian, sesudah dia berkata itu, dia lari pergi tinggal di sungai apa? Sungai Kerit. Di sana tidak ada orang sana. Dan Tuhan Allah suruh burung gagak yang memberi dia makanan, makan buah-buahan. Sesudah sungai kering, dia pergi tinggal di Sarfat pada seorang janda yang tempat juga. Janda itu mempunyai tepung minyaknya sedikit, tetapi selama ini tinggal berapa puluh tahun di sana, itu tepung itu tidak pernah berkurang, dia ada tetap sama sampai Elia meninggalkan janda itu. Kemudian Nabi Elia berkata, sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel di Gunung Karmel, juga Nabi Baal yang 450 orang itu, dan Nabi Aserah yang 400 itu, yang mendapat makanan dari meja istana Isabel. Jadi ini dia mulai menantang tadi raja-raja, menantang ini penyembah dewa Baal. Akhirnya semuanya pergi ke sana, mau melihat Tuhan Allah siapa yang benar yang mereka sembah. Nabi Elia meminta para imam mempersembahkan bakaran lembu dengan meminta orang mereka yang membakar persembahan, tapi setelah dia tidak juga terbakar persembahan tidak terbakar. Lalu Elia memperbaiki mesbah dengan menyusun 12 batu sebagai lambang 12 suku Israel, dan menggali parit di sekeliling mesbah, dan menyuruh umat Israel menyiram persembahan dan mengisi parit dengan 4 duyung air hingga penuh paritnya. Lalu Elia berdoa, ini doa Elia ini. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak, Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Kemudian jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat. Dan sesudah doa selesai, dan apa terjadi anak-anak? Dan api dari langit membakar habis semua persembahan sampai tidak tersisa. Nah, anakku, itulah kisah Nabi Elia. Jadi kita sebagai manusia, kita harus tetap percaya kepada Allah. Jangan karena hal-hal duniawi yang enak, yang menyenangkan raga kita sampai melupakan Tuhan. Kita salah besar. Itu kita juga secara tidak langsung kita meninggalkan iman kita. Oleh karena itu kita harus tetap percaya kepada Allah, seperti umat Israel yang lain. Lihat sekitar umat Israel lain, di mana sebagian besar umat Israel lain pergi bersama menyembah dewa Baal dan dapat makanan yang enak di sana, karena Raja Akas makan mereka enak, makanya mereka sampai melupakan Tuhan yang sebenarnya. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus, walaupun kita susah, senang, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap beriman kepada Allah kita, itu Yesus Kristus. Marilah kita melihat bahwa Allah tidak meninggalkan kita dalam hidup ini, bahwa Allah senantiasa menyertai seluruh langkah hidup kita. Di situasi COVID ini kita yakin dan percaya Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan hanya mencoba iman kita, sejauh mana kita percaya bahwa Allah itu benar-benar hidup dan tetap menyertai kita dalam kehidupan ini. Semoga. Anak sekalian, mari kita menutup pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah, dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau senantiasa hadir dan berkala di tempat kami. Kita ingin melupakan darimu dan menyembah berhala, Engkau tetap mencintai kami. Kami ingin belajar dari Nabi Elia sudah menunjukkan iman. Semoga dalam hidup ini kami selalu mengikuti pesan-pesan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Oke, anak sekalian, sampai sini dulu pertemuan kita pelajaran hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa mengerjakan tugas di kelasnya, kemudian kirim ke kelas dan juga absen. Salam sampai Tuhan Yesus memberkati. Jadilah orang-orang benar-benar anak-anak beriman yang selalu mengingat Tuhan dalam segala aktivitas yang hidup kita. Amin.